Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya di acara kegiatan Google Meet pada hari ini. Saya ingin menyapa dulu anak-anak yang sudah hadir di sini. Ada Farah, Valen, Haji, Fitra, Nahita, Dika, Fahmi, Rika, Aida, Savana, Devika, Alea, Alita, Arina, Ovan, ada Vino, Isel, Novan. Siapa lagi yang belum saya panggil? Isel, ada Fahmi, Nacita, ada Arina, dan lainnya ya. Selamat bergabung semuanya anak-anak. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Saya ingin, siapa yang belum pernah pimpin doa ya? Novan, pimpin doa Novan. Hai semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Bentar Pak, ayah telepon. Ya. Dimatikan dulu mic-nya, Hasbi. Ya. Anak-anak semuanya, apakah sudah sarapan hari ini? Sudah. Yang belum? Belum. Yang belum? Nanti kalau sudah pertemuan ini makan ya, jangan sampai nggak makan. Iya Pak. Anak-anak, pada hari ini seperti yang saya informasikan kemarin, kita akan bertemu kembali ya di Google Meet ini untuk membahas beberapa materi yang belum kita bahas. Jadi hari ini kita sudah mulai di subtema 3, subtema 4 ya. Subtema 4 di tema 3. Anak-anak, kemarin sudah saya minta mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat kerajinan ya. Ya. Sudah menyiapkan semua. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana membuatnya ya, dan kapan dibuat. Baik anak-anak, kita coba anak-anak melihat, coba lihat di bukunya ya, atau kalian bisa lihat di layar. Akan saya tampilkan dulu. Ini ada tampilan buku
matematika. Maaf. Sudah tampil anak-anak? Pak. Ini buku Belum mau gue singkat. matematika di halaman 114. Di situ ada sebuah dongeng, ya, cerita. Suara saya terdengar dengan jelas, anak-anak? Ya. Baik. Baik, anak-anak, di situ ada yang belum dengar suara saya? Kita dengar. Ya. Baik. Saya akan bacakan ya dongengnya anak-anak ya. Baik. Kalian coba dengarkan dengan seksama. Oke. Ya, udah siap? Siap. Judulnya dongengnya adalah Si Ulat dan Si Semut. Dongeng ini dikarang oleh Bapak Agung Hastomo. Begini ceritanya, anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Suatu ketika, sebentar anak-anak, ada yang baru masuk kayaknya. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat berkata, "Wah, ada apel. Nyam nyam nyam. Pasti rasanya manis. Coba ah." Si ulat kemudian bersiap-siap menyantap apel tersebut. Wah, jadi ia membuka mulutnya. Tapi tiba-tiba ada semut. "Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini. Belum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Nah, kemudian si ulat menjawab anak-anak, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat. Jadi cukup untuk kita makan berdua." "Tidak bisa," kata si semut. "Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu ya. Pergi sana, cari apel yang lain." Kemudian si ulat menjawab, "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." "Siapa takut," kata si semut. "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Kemudian si semut dan si ulat pun hendak berkelahi. Ya, kemudian mereka saling gigit, saling menyerang. Mereka pun bertengkar satu sama lain. Tiba-tiba anak-anak, ada seorang anak yang mendekat. Dia kemudian mengambil apel tersebut. Wah, ada apel besar. Lumayan ini. Siang-siang begini, kalau dimakan pasti segar sekali. Kemudian si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka pun saling memandang. Ternyata ada juga yang mau makan apel ini, kata si semut. Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong, kata si ulat. Kemudian si ulat dan si semut pun diam dan berpikir. Aku ada ide, kata si semut. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Baiklah, aku setuju ide itu. Kemudian si semut dan si ulat, ketika si anak hendak memakan apel tersebut, si semut dan si ulat pun kemudian beraksi anak-anak. Semut berdiri di atas ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Jadi ulat di bawah, semut di atasnya.
membentuk seperti hewan makhluk yang mengerikan. Tiba-tiba si anak pun ketakutan, anak-anak. Tolong, tolong, ada hewan aneh, tolong. Kemudian si anak pun lari terbirit-birit karena ketakutan melihat ada hewan yang mengerikan tadi ya. Kemudian si semut dan si ulat pun akhirnya tertawa. Ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Dan akhirnya si semut dan si ulat pun berteman, anak-anak. Mereka kemudian menikmati apel tersebut bersama-sama. Nah, itu ceritanya. Jadi cerita ini awalnya si ulat dan si semut kan bertengkar, ya, tidak berteman. Tapi ketika ada orang lain yang mau mengambil apel, yaitu ada seorang anak, itu kemudian si semut dan si ulat bekerja sama. Ya, sekiranya mereka dapat mengusir si anak tadi, kemudian dapat menikmati apel bersama-sama. Nah, gitu ceritanya, anak-anak. Bagaimana ceritanya, bagus? Nah, kira-kira anak-anak ada yang bisa menjawab apa pesan dari cerita ini? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa kira-kira ya? Pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng tadi apa? Ayo. Kita harus saling berteman. Kita harus saling berteman dan bekerja sama ya. Ketika kita ada kegiatan atau tugas di rumah, kita harus bekerja sama. Contohnya kalau kita mau membersihkan rumah, kalau kita membersihkan sendiri kan nggak kuat ya, nggak bisa. Maka kita harus bekerja sama bersama kakak, bersama adik, bersama ibu dan juga bapak. Jadi kita harus mau ya bekerja sama. Coba ada yang bisa jawab anak-anak, siapa tokoh yang ada di dalam? Jangan bilang tidak dulu, pertanyaannya belum selesai. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dongeng tadi. Si ulat. Ya, si ulat. Kemudian Si semut. dan si anak. Ada berapa? Ada 3 tokoh, si ulat, si semut, dan si anak. Jadi kita coba jawab pertanyaan ya, anak-anak ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nomor 1. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Iya, berebut apel. Awalnya mereka berebut apel, kan belum berteman tadi ya, makanya mereka bertengkar. Sekarang yang nomor 2, mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Karena ada yang mengambil apel. Iya, karena ada seorang anak yang mau mengambil apel, padahal si semut dan si ulat tadi sudah mau memakannya ya. Karena ada orang anak, si ulat dan si semut pun akhirnya bekerja sama untuk mempertahankan apel tersebut. Nomor 3. Ayo siapa yang mau menjawab? Apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Nggak punya teman. Iya, dijauhi teman. Apalagi? Ya. Jauhi teman ya. Tidak ada teman yang mau berteman dengan kita kalau kita bersikap sombong. Nomor 4. Apa akibat sikap serakah kepada teman? Apa serakah itu, anak-anak? Serakah itu tidak mau berbagi. Apa akibatnya?
Cawi. Ada yang mau balas. Cawi teman. Ada yang mau balas. Sama juga tidak ada teman yang mau mendekati kita ya. Kemudian nomor 5, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Tidak. Bisakah kita hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Tidak. Nah, tidak bisa, dan iya. Mulai kalian lahir bisa hidup sendiri ya, kita dan kalau lahir dulu kalian tidak bisa mandi di orang tua, tidak bisa pakai baju, dibajukan apa diberi baju, dipakaikan baju ke orang tua. Kemudian makan pun juga begitu, kita tidak bisa makan sendiri waktu bayi dulu. Iya. Kita disuapi oleh orang tua. Waktu besar pun juga begitu. Iya. Anak-anak tidak bisa hidup sendiri. Pasti juga butuh bantuan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Orang lain. Kita bisa hidup sendiri, anak-anak. Siapa yang mau hidup di hutan? Orang, iya, kayak orang hutan di sana. Bisa hidup sendiri ya. Saya lanjutkan ya. Di kita, anak-anak, ya, kalian dan teman-teman itu harus selalu hidup bekerja sama. Baik ketika di sekolah maupun di rumah, ya. Kita tidak dapat hidup sendiri. Di semua orang itu membutuhkan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya. Dan makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu artinya manusia membutuhkan bantuan orang lainnya. Baik, anak-anak, ada yang mau ditanyakan soal cerita ini? Tentang cerita si ulat dan semut, ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi ada kata, ada sosial. Jadi makhluk sosial. Apa kalian ingat-ingat ya? Makhluk sosial tadi apa? Yaitu makhluk yang membutuhkan orang. Makhluk sosial ini maksudnya semua orang itu membutuhkan orang lain. Iya. Tidak bisa hidup sendiri. Baik, kita beralih ke materi selanjutnya, anak-anak. Di halaman 118 itu ada daftar harga bahan-bahan yang akan dibuat untuk karya. Di sini ada biji jagung, kemudian ada kacang tanah, ada kacang keledai. Keledai, keliru apa ini? Kacang kedelai. Kemudian ada kacang hijau. Harganya kalau biji jagung, harganya berapa ini? 1.000 apa? 1.000 apa? Ya, 1.000 rupiah. Kemudian kalau kacang tanah berapa harganya? 1.000. Kacang kedelai berapa harganya? 2.000. Kacang hijau harganya berapa? 1.000. Ya, jangan sampai lupa ya cara membacanya ya. 1.000 rupiah. Nah, anak-anak, kita coba berlatih untuk menaksir ya, menaksir harga. Taksiran harga. Taksiran harga itu kira-kira. Dikira-kira. Jadi kira-kira ini kalau kita beli semua itu berapa harganya? Jadi kita kira-kira saja.
1000 ditambah 1000 ditambah 2000 ditambah 1000 itu kalau di total berapa ya anak-anak ya? Jadi kalau dikira 5.000 rupiah. Nah, ini kalian kalau menjawab secara langsung ini itu namanya ditaksir. Ditaksir itu bisa salah, bisa benar. Asalkan jawabannya mendekati. Ini 1000 tambah 1000, 2000 ditambah 1000 itu berarti 5.000. Nah, ini kan masih kita taksir anak-anak. Belum kita hitung secara detail. Nah, ini namanya taksiran. Jadi taksiran tadi itu kira-kira. Bisa anak-anak? Jadi ini kan tadi kita menghitungnya itu kan langsung 1000 tambah 1000, 2000, 2000 tambah 2000, 4000, 4000 tambah 1000, 5000. Jadi semuanya 5.000 rupiah. Ini namanya ditaksir. Ya, ditaksir. Jadi ditaksir itu boleh benar, boleh salah. Asalkan selisihnya itu sedikit dengan jawaban yang paling benar. Jadi ini berapa tadi taksirannya? 5.000. Ya, 5.000 rupiah. Nah, untuk agar taksiran kita bisa benar atau salah, bisa kita buktikan dengan menulis harganya di sini. Ya. Apa ya? Jadi apa? Bentar Pak, aku Ya, izin silakan. Jadi untuk membuktikan taksiran kita benar atau salah, anak-anak, itu kita bisa menulis harga sesuai dengan bahan-bahannya di sini. Baru kemudian di total. Pak, izin tipis dulu. Ya. Ada yang baru gabung karena sebentar. Nah, coba kalian tulis sekarang anak-anak di buku tulisnya masing-masing. Nomor 1, kacang hijau ditulis harganya berapa. Nomor 2, kacang kedelai ditulis harganya. Ayo saya tunggu ditulis ya. Ya, Tulis. sebentar Bang. Ditulis sekarang. Perlu dipenggaris di pesan anak langsung aja. Nomor 1, kacang hijau sama dengan tulis RP berapa di sini ya. Tidak perlu ditulis garis, nggak usah, biar cepat. Ya, nomor 1, kacang hijau harganya berapa tadi? Sudah ditulis. Kan apa digarisi ya? Sudah ditulis. Nggak usah digaris ya anak-anak ya. Kacang Mercato. Pak, aku sudah nomor 2, Pak. Ya, tulis. Teruskan. Ayo kedelai mana ya? Tuh, harus dialihkan. Itu apa? Sudah ditulis sama harganya. Nomor 1, kacang hijau berapa harganya?
Rupiah. Iya. Kacang kedelai Rp2.000. Iya. Terus apa? Barangnya lagi. Kacang kedelai. Berapa harganya kacang kedelai? Terus apa lagi? Yang ketiga barangnya? Kacang tanah. Tahu kacang tanah ya? Kacang yang biasa kita makan itu. Berapa kacang tanah harganya? Kemudian ada jagung. Jagung berapa harganya? Rp1.000. Sudah ditulis semua? Nah, kalau taksiran tadi itu kan dikira-kira anak-anak ya. Beda dengan dihitung. Jadi ini kita hitung. Bagaimana cara menghitung? Dengan menjumlah. Ya. Jadi ini kebetulan di belakangnya tidak ada 500-nya, jadi semuanya 000. Kemudian baru kita hitung yang ribuannya semua. 1 ditambah 2 berapa? 3 ditambah 1? 3 ditambah 1 berapa? 4 ditambah 1? 5. Jadi harga keseluruhannya adalah Rp5.000. Ini yang disebut menghitung. Gitu, ya. Berbeda dengan taksiran tadi, anak-anak. Kalau taksiran itu kan mengira-ngira ya. Kita bisa mengira-ngira. Yang ini tadi itu kan kita mengira-ngira ya, tanpa dihitung. Bagaimana cara mengira-ngira? Yaitu kita langsung 1.000 tanpa menulis ya. Jadi 1.000 tambah 1.000, 2.000, 2.000 tambah 2.000, 4.000, 4.000 tambah 1.000, 5.000. Itu namanya mengira-ngira atau menaksir. Berbeda dengan menghitung seperti ini, anak-anak. Jadi kita tulis harganya satu persatu seperti ini. Kemudian kita total ke bawah. Ini namanya menghitung. Apa bedanya, Nana? Bisa ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Nana? Ada yang mau ditanyakan? Mengerti semuanya? Kami bisa kami? Bisa. Ya, Peter. Ada yang belum bisa? Jadi yang perlu kalian ingat, anak-anak, beda antara taksir dengan menghitung. Kalau taksir itu apa tadi? Mengira-ngira. Kira-kira tanpa dihitung, tanpa ditulis. Tapi kalau ditulis tadi, itu namanya menghitung. Tanpa harus dihitung dengan pasti, jawabannya harus benar. Kalau mengira-ngira, kalau menaksir tadi, boleh tidak benar jawabannya. Boleh salah, karena namanya juga mengira-ngira. Ya. Jadi kalau misalkan ada soal anak-anak, coba taksir harga berikut dari benda berikut. Izin, Pak. Ya. Anak-anak itu boleh menjawab dengan salah, tidak apa-apa, karena mengira-ngira. Ya. Berbeda dengan menghitung. Kalau menghitung harus benar, menjumlah seperti benar. Ini harus. Oke, saya lanjutkan ya anak-anak ya, agar kita lebih paham. Di sini ada
daftar harga juga. Ya, di sini ada kertas karton gulung. Harganya berapa ini anak-anak? 500 Rp500. Kemudian ada lem glukol, harganya berapa ini? Rp1.000. Ya. Ada pena atau koin, harganya berapa ini? Kemudian ada gunting, berapa harganya ini? Kemudian penggaris, harganya Rp500. Nah, coba sekarang kalian taksir anak-anak. Ini kira-kira harganya berapa? Ingat kalau taksir itu jawabannya boleh salah. Bahkan mendekati. Namanya mengira-ngira. Berapa ini harganya semuanya anak-anak? Oh, di total 5.000. ada yang jawab 5.000. Ya, saya tulis. Ada yang jawab 5.000. Nah, nanti kita buktikan anak-anak ya. Jawaban pertama berapa? Rp5.000. Kemudian jawaban kedua tadi ada yang jawab berapa? 4.000. Ya, oke. Sekarang kita buktikan sama-sama ya. Coba kalian tuliskan seperti tadi. Pena tadi harganya berapa? Gunting tadi harganya berapa? Penggaris harganya berapa? Lem berapa? Kertas gulung juga berapa? Ayo ditulis. Kemudian nanti ditaruh ke bawah berapa harganya. Ayo. Nomor 1 pena. Ayo balapan sama saya, cepetan ayo. Ya Pak, Pena harganya Rp1.000. Nomor 2 gunting. Ini harganya 1.000. Nomor 3 kalian juga tulis ya. Garis 500. Keempat lem harganya 1.000. Nomor 5 apa? Kertas ya. Kertas gulung. Ini sudah ketemu? Berapa harga hasilnya? Karena bisa minta bantuan orang tua di rumah yang mendampingi. Silakan dihitungkan berapa ini. Oh, tadi ngapain aja? Ayo segera ditulis. Sudah Pak. Ketemu? Nanti kita bandingkan apakah 5.000, apakah 4.000 rupiah, mana yang paling tepat ya. Ini kan hasil taksiran kita ya tadi ya. Ini hasil taksiran kita tadi. Ini hasil yang sebenarnya. Kira-kira berapa ya? Ketemu? Jadi caranya menjumlah anak-anak
itu berangkat dari yang belakang sendiri ya. Ya, jadi ini koma 00 ditulis dulu. Kemudian tambah 0 ini 0. Kemudian 0 tambah 0 juga 0. Jadi kalau menjumlah, ingat penjumlahan kemarin anak-anak ya, dihitung dari yang sebelah paling kanan. Kemudian ini 0 ditambah 0, kemudian ditambah 5, berapa? 5 ya. 5 tambah 0, masih 5. 5 tambah 5, 10. Tapi di sini nyimpan, taruh di atasnya. Jelas siapa yang kesini. 1 disimpan di sini. 1 ditambah 1 berapa anak-anak? 2 ditambah 1 3. 3 ditambah 1 3 tambah 1 4. Jadi berapa harga yang paling betul? 4.000 rupiah. Ya. Jadi taksiran yang benar ini. Jadi itu anak-anak ya. Pertama kita menaksir. Taksir dulu, enggak apa-apa. Kalau jawabannya salah, enggak masalah. Ya. Lalu kemudian kita buktikan dengan dihitung seperti ini anak-anak. Ini namanya yang satu ini tadi menaksir, yang ini tadi menghitung. Ngerti anak-anak? Bisa kira-kira? Bisa ya? Ya. Jadi itu bedanya menaksir dan menghitung. Kalau menaksir itu boleh jawabannya boleh salah, tak apa-apa. Namanya juga mengira-kira ya. Namanya juga kira-kira, tidak apa-apa meskipun salah. Tapi kalau menghitung seperti ini harus benar ya, sesuai dengan jumlahnya. Ya. Ada pertanyaan anak-anak? Sudah mengerti? Belum, saya belum ngomong tugas ini. Jangan ngomong tugas dulu. Ya, ini masih saya menjelaskan. Ini tadi sudah kita kerjakan sama-sama. Dari pelajaran tadi, menaksir dan menghitung. Siapa yang mau bertanya? Sudah jelas? Bisa semuanya? Saya beri kesempatan. Siapa yang mau tanya? Ayo. Biar nanti kalau ada soal bisa mengerjakan. Nah, nggak ada yang bertanya? Baik, kita lanjutkan ya materinya. Nah, anak-anak, kemarin saya sudah meminta kalian untuk menyiapkan bahan-bahan untuk membuat bingkai foto. Sudah disiapkan anak-anak? Ya. Yang belum menyiapkan masih ada kesempatan nanti hari ini ya, karena kalian nanti akan ada tugas membuat karya bingkai foto ya dari bahan-bahan alam. Anak-anak masih ingat bahan-bahan alam itu apa? Bahan-bahan alam itu bahan-bahan yang tercipta atau yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bukan buatan manusia. Ya, jadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersedia di alam. Tidak ada di alam sekitar kita. Itu namanya bahan alam. Ya. Contohnya ya yang tadi yang ada di sini
Ya, ada kacang tanah, ada biji jagung, ada kacang hijau, ada kacang kedelai. Jadi 4 bahan ini itu adalah bahan alam, anak-anak ya. Siapa yang menciptakan kacang tanah, anak-anak? Pak Yaya, bikin bingkai foto dari biji-bijiannya pakai foto. Belum ya, saya jelaskan dulu ya, sebentar. Dengarkan saya dulu. Kacang tanah ini siapa yang menciptakan, anak-anak? Allah ya. Jadi ini merupakan bahan apa? Bahan alam. Kalau karton, lem, foto, pena, gunting, penggaris, ini siapa yang menciptakan? Manusia. Iya, manusia. Namanya ini bahan apa? Bahan buatan, pintar sekali ya. Ini namanya bahan buatan. Artinya bahan yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh manusia, yang diproduksi oleh pabrik. Kalau bahan alam tadi itu bahan yang yang tersedia di alam. Kalau bahan buatan itu yang dibuat oleh manusia. Jadi dari sini anak-anak bisa mengerti ya, mana yang termasuk bahan alam, mana yang termasuk bahan buatan. Bisa menyebutkan ya, anak-anak ya. Misalkan kalau ada soal, misalkan ini ya, kalau ada soal, sebutkan bahan-bahan alam yang dibuat untuk menghias. Apa saja? Tanah, biji jagung, kacang hijau, dan kacang kedelai. Semua berkokolet guys. Itu namanya bahan alam. Ya, kalau bahan buatan itu yang tersedia atau yang dibuat oleh manusia, karton, lem, foto, pena, gunting, dan penggaris. Nah, sebelum saya lanjutkan, anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang bahan alam dan bahan buatan? Bisa semua ya. Baik anak-anak, sekarang kalian itu ada tugas ya, membuat hiasan foto. Foto. Ya ada apa? Ya, foto. Siapa yang mau nanya tadi? Piano, Pak. Dino. Oh, mau izin ke belakang mungkin. Baik, perhatikan di buku anak-anak atau di layar kalian. Jadi kita anak-anak sudah saya minta mempersiapkan bahan-bahan ini. Alat dan bahan ini sudah siap semua. Untuk biji-bijiannya bebas ya anak-anak, boleh kalian mau pilih kacang tanah, mau pilih biji jagung, kacang hijau atau kedelai, terserah kalian mana yang punya. Iya, dengarkan dulu. Ya, boleh terserah kalian siapa yang punya, atau boleh juga keempat-empatnya. Jadi dicampur jadi satu boleh. Nanti juga boleh ditambahi daun-daun kering atau bahan-bahan alam yang lain. Silahkan untuk menghias. Kemudian ada foto. Anak-anak punya foto. Foto kalian. Fotonya sekitar ukuran 3R atau 4R, terserah kalian punyanya yang ukuran berapa. Jangan terlalu besar biar tidak kesulitan nanti. Ya. Kemudian nanti anak-anak kertas kartonnya ini digunting disesuaikan dengan ukuran foto. Jadi
dilebihi dulu sedikit ya, antara ukuran foto dan kartonnya nanti ada mungkin 2 cm atau 3 sentian. Nah ini loh ya, nah ya, jadi ini fotonya, ini foto kalian di tengah nanti di sini, kemudian kertas kartonnya dilebihi sedikit gini untuk tempat hiasannya. Ya. Jadi nanti kertas kartonnya digunting seperti ini. Mengerti anak-anak? Foto, misalkan kalau kalian tidak punya foto, ya, kalau tidak punya foto kalian yang ukuran 3R atau 4R yang sekian fotonya, anak-anak boleh ambil gambar di koran atau di majalah, ya, foto, jangan di buku loh, Rek. Jangan, ini nanti digunting, jangan ya. Di gambar-gambar yang ada di koran atau apa yang sudah tidak terpakai, itu bisa kalian gunakan sebagai ganti foto kalian. Tapi kalau punya foto, pakai foto saja. Nah, cara membuatnya anak-anak seperti ini. Yang pertama, kantongnya digunting, ya, kertas kartonnya digunting. Minta bantuanlah sama ayah di rumah atau kak atau juga mama di rumah, silakan. Jadi ini digunting membentuk persegi panjang sesuai dengan ukuran foto tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Ingat, hati-hati saat menggunakan gunting. Kalau perlu minta bantuan orang tua kalian untuk mengguntingnya ya. Kemudian yang kedua, berilah garis di setiap pinggiran. Ini membuat garis. Garisnya ini sesuai dengan fotonya. Ya, fotonya nanti digaris begini. Kemudian kalian buat polanya. Digambar boleh. Jadi ini gambar-gambar seperti ini boleh. Atau nanti mau ditempeli biji-bijian semua juga boleh, silakan. Ya, di langkah ketiga ini kalian nanti menempelkan biji-bijian di setiap sudut karton. Ingat, jangan ditempelkan di tengah-tengah sini ya, karena ini nantinya tempat foto. Di tengah sini nanti tempat foto ya. Untuk polanya, pola hiasannya dengan biji-bijiannya, itu sudah terserah kalian, terserah anak-anak, terserah siapa nanti yang bantu, orang tua kalian ya. Tapi kalian harus ikut loh ya, ikut menempelkan. Jadi pertama biji-bijiannya diberi lem dulu, kemudian ditempelkan ke kertas. Polanya nanti terserah kalian. Setelah biji-bijinya tertempel, baru kemudian fotonya. Boleh juga anak-anak fotonya ditempel dulu di tengah-tengah, biar ada batasnya juga boleh. Ini suara apa sih, Rek? Arah-arah ini berikan apa lagi? Jangan, iya, kok ada main-main sendiri tuh. Tahu, Pak. Ya, sudah. Saya lanjutkan. Jadi ini nanti cara membuat bingkai foto dari biji-bijiannya. Nah, kapan tugas ini dikumpulkan? Nah, anak-anak, kalian bisa mengerjakan membuat bingkai ini setelah pertemuan ini selesai, atau nanti bisa menunggu orang tua kalian datang dari bekerja untuk mengerjakan sama-sama. Ya, jadi nanti dikerjakan bekerja sama dengan orang tua masing-masing. Ya, nanti bekerja sama dengan orang tua. Ingat, kalau bekerja sama itu bekerja bersama ya, semuanya bekerja, tidak hanya orang tua kalian yang mengerjakan, harus kalian juga ikut membantu. Ngerti ya anak-anak ya? Terus dikumpulnya kapan? Nah, ini nanti saya tunggu hari Senin hasilnya. Nah, jadi kerjakan mulai hari ini, nanti besok, Sabtu, Minggu, nanti hari Senin harus sudah dikumpulkan.
berupa foto ya, di foto. Nanti dikumpulkan ke saya fotonya. Nah, ini nanti boleh kalian hiasi anak-anak. Mungkin di balik kertas karton agar tidak layu ya, agar tidak menekuk, bisa ditebali pakai kertas kardus di belakangnya. Kemudian dikasih hiasan agar bisa berdiri. Ya, nanti insya Allah orang tua kalian bisa lihat-lihat di YouTube atau di internet ya, cara membuat bingkai foto dan model-modelnya ada banyak di internet. Silakan cari di sana. Jadi yang terpenting nanti menempelkan biji-bijiannya itu kalian juga harus ikut loh ya. Iya, Pak. Nah, waktunya panjang anak-anak. Ya, waktunya panjang, tidak terburu-buru. Jadi kalian bisa membuat karya yang sebagus mungkin. Ya, karyanya yang bagus. Mengerti anak-anak tugasnya? Kapan mulai mengerjakan? Hari ini. Dikumpulkan kapan? Kapan dikumpulkan? Ya, hari Senin. Masih panjang ya waktunya ya. Ya, siapa yang mau tanya? Boleh, Kak. Kenapa? Dibantu boleh, Kak. Dibantu orang tua boleh? Iya, boleh. Dibantu. Ya, boleh. Tidak apa-apa, silakan. Minta bantuan orang tua, silakan. Siapa yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya? Pokoknya dikasih tali boleh, Pak. Diapakan? Pokoknya boleh, Kak, dikasih tali. Boleh. Ya, enggak apa-apa, boleh, silakan. Tak dengar Savana tanya apa? Ngapain kok aman terus Savana enggak perlu teriak-teriak. Apa? Pelan-pelan saja kalau ngomong biar terbaca. Apa? Ukuran fotonya ya wes bebas, tapi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya. Ya, boleh. Ini apa-apa, Ya, boleh, silakan. Enggak apa-apa kami. Jangan terlalu besar biar nanti kertasnya tidak banyak ya. Ya, nggak apa-apa. Sudah, ada yang mau tanya lagi anak-anak? Jadi hari ini tidak ada tugas, tugasnya itu tadi ya, cuman ya. Jadi tugasnya membuat karya kayak tadi yang dikumpulkan hari Senin. Ya. Nah, jadi boleh mencicil sedikit-sedikit, mengerjakan sedikit-sedikit ya. Mungkin menggunting kertasnya dulu, kemudian membuat polanya dulu, baru nanti menempelnya juga sedikit-sedikit saja. Tidak perlu terburu-buru. Agar apa? Agar hasilnya bagus ya. Siapa yang tanya? Apa? Siapa yang tanya tadi? Apa Devika? Sudah Nana, tidak ada yang mau bertanya? Ya, nanti kalau ada yang mau tanya silakan japri saya, enggak apa-apa. Ya. Saya pikir cukup sekian anak-anak untuk hari ini pertemuan kita. Kalau tidak ada yang bertanya, kita coba review ya sebentar, merekap, menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang main-main
Siapa ini? Kedengaran? Kami. Ayo, jangan main. Nah, tadi kita anak-anak sudah belajar bersama-sama tentang pertama dari dongeng kita bisa tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial tadi? Makhluk atau semua orang membutuhkan orang lain. Ya. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu maksudnya kita membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian kita juga sudah mengenal tadi taksiran harga. Ya, ingat kalau taksiran harga itu salah, tidak apa-apa salah, karena namanya juga mengira-ngira. Tapi kalau menghitung itu harus benar, ya. Ini namanya dihitung. Jadi menghitung ini untuk membuktikan taksiran kita benar atau salah. Ya, anak-anak ya, itu perbedaan taksiran dan menghitung. Ingat-ingat ya. Kemudian yang berikutnya tadi kita sudah belajar tentang bahan alam dan juga bahan buatan. Bahan alam tadi diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya, yang tersedia di alam. Kalau bahan buatan itu dibuat oleh manusia atau diproduksi oleh pabrik. Sekian anak-anak, ini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap jaga kesehatan ya. Baik anak-anak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini ya. Jika ada yang mau bertanya, nanti bisa menghubungi saya lewat WA. Seperti biasa, untuk mengakhiri pelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo, sikapnya yang baik. Jika ayo berdoa sama-sama. Ayo Dika, pimpin berdoa. Dika, pimpin berdoa. Nah, kedengaran? Ayo Dika, pimpin berdoa. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Saya mau mengingatkan agar anak-anak selalu menjaga kesehatan di rumah ya. Jangan sampai telat makan. Kalau keluar rumah, anak-anak pakailah masker. Sering-sering cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa juga berdoa, anak-anak. Doakan diri kalian, doakan kedua orang tua kalian agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga jangan lupa sholat. Kalau waktunya sholat ya. Demikian yang dapat saya sampaikan anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.